Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taskurun, mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Makassar. Mencoba untuk membuat video praktek mengajar digunakan untuk memenuhi tugas PPL 1 Micro Teaching. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan materi tentang jurnal khusus dengan model pembelajaran EEK, yaitu model eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bertemu kembali pada pertemuan kali ini. Untuk lebih afdalnya, marilah kita membaca doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baiklah, saya akan mengecek kehadiran adik-adik. Oh ya, saya rasa adik-adik semua hadir ya. Kemarin kita telah membahas tentang materi jurnal perusahaan jasa. Kita akan masuk mengenai perusahaan dagang. Saya telah menjelaskan kemarin beberapa karakteristik tentang perusahaan jasa. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi jurnal khusus. Oke. Sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu jurnal khusus, terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada adik-adik, apa yang dimaksud dengan jurnal khusus? Siapa yang mengetahui bisa memberikan pendapat tentang jurnal khusus? Ya, pertama itu apa yang dimaksud dengan jurnal khusus? Oke, Bella. Oke, itu adalah jawaban dari teman kita. Jadi jurnal khusus itu adalah jurnal yang digunakan untuk melakukan mencatat transaksi secara berkesinambungan. Di mana jurnal khusus ini dibutuhkan ketika pada saat perusahaan tersebut memiliki transaksi yang begitu banyak sehingga dibutuhkan pengelompokan jurnal agar tidak terjadi pencatatan yang kesalahan pencatatan. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, bagaimana jenis-jenis jurnal khusus tersebut? Ada yang tahu? Oke, jika tidak ada, jurnal khusus itu ada 5 macam. Yang pertama, jurnal penerimaan kas. Jurnal ini digunakan untuk mencatat semua penerimaan kas. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas. Yang ketiga itu jurnal penjualan, di mana kita mencatat jurnal penjualan itu digunakan untuk mencatat semua penjualan yang kredit. Selanjutnya, jurnal pembelian ini digunakan untuk mencatat semua pembelian kredit, dan yang terakhir itu disebut dengan jurnal memorial atau jurnal umum, di mana digunakan untuk mencatat ketika ada transaksi yang bisa tidak dicatat oleh keempat jurnal tersebut, maka dimasukkan dalam jurnal umum atau jurnal memorial. Itulah tadi 5 macam jurnal umum. Sebelum saya memasuki materi, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai pada pembelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yang pertama itu adalah mampu mendefinisikan tujuan pembelajaran ini kita. Yang pertama, mampu mendefinisikan
kedua, mampu mengklasifikasikan atau mengelompokkan jurnal khusus. Dan yang ketiga itu mampu mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik mampu mendefinisikan jurnal khusus. Yang kedua, mampu mengklasifikasikan atau mengelompokkan jurnal khusus, di mana pengelompokannya itu tadi ada 5: jurnal penerimaan, jurnal pengeluaran, jurnal pembelian, dan jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal memorial. Yang terakhir itu adalah mampu mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus. Saya kira itu adalah tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya, adik-adik sekalian, saya ingin adik-adik membuka materi pembelajarannya sesuai dengan sumber belajar kita. Sumber belajar kita pengantar 1 dari buku dari Weren dan Sumarso akuntansi 1 pengantar. Silakan dibuka dan mempelajari materi tentang jurnal khusus. Silakan dibaca-baca. Saya berikan waktu 5 menit untuk memahami materi tersebut. Silakan. Oke, ya. Setelah adik-adik sekalian telah membaca materi tentang jurnal khusus, saya yakin kita telah ada pemahaman tentang jurnal khusus tersebut. Oke, untuk pemahaman lebih mendasar saya akan menampilkan slide presentasi saya untuk materi kita kali ini. Oke. Tunggu dulu ya, saya ingin tampilkan. Oke, ini adalah slide presentasi saya mengenai jurnal khusus. Selanjutnya, ini tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama itu seperti yang telah saya tuliskan di atas, mampu menjelaskan jurnal khusus. Jadi peserta didik harus memahami dan bisa mendefinisikan apa itu jurnal khusus setelah pembelajaran kita selesai. Yang kedua, mengelompokkan jurnal khusus. Jadi setelah pembelajaran nanti peserta didik harus mampu membedakan, mengelompokkan apa-apa jurnal khusus tersebut. Bukan pencatatan transaksi keuangan ke dalam jurnal khusus. Jadi selain kita mampu mengelompokkan, jadi kita juga harus mampu mengelompokkan transaksi tersebut. Transaksi tersebut dicatat ke dalam jurnal penerimaan, jurnal pengeluaran, atau jurnal-jurnal yang lainnya. Jadi setelah pembelajaran, peserta didik harus mampu untuk mencatat transaksi tersebut dan membedakannya. Materi yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian jurnal khusus. Jadi jurnal khusus adalah buku jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi sejenis yang bersifat rutin. Jadi jurnal khusus itu digunakan untuk mencatat transaksi yang sejenis. Jadi transaksi yang seperti
ketika kita mencatat di jurnal penerimaan kas, jadi semua yang ada dalam jurnal penerimaan kas itu adalah transaksi yang bersifat penerimaan yang menambah kas perusahaan atau menambah kas perusahaan. Begitu pula dengan contoh yang lainnya seperti jurnal pembelian. Jadi di dalam jurnal pembelian yang dicatat itu harus seluruh transaksi pembelian secara kredit, tidak boleh dicampur adukkan oleh transaksi yang lainnya. Dan yang terakhir adalah yang bersifat rutin. Rutin artinya itu berkesinambungan, artinya berjalan secara terus menerus. Oke, selanjutnya ini adalah macam-macam jurnal khusus. Macam-macam itu sama artinya dengan pengelompokan jurnal khusus. Pertama, jurnal penjualan. Yang kedua, jurnal pembelian. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas. Yang keempat, jurnal pengeluaran kas. Dan yang terakhir adalah jurnal memorial. Ini merancang tujuan pembelajaran yang kita terakhir adalah mampu mencatat transaksi. Jadi ini proses pencatatan transaksi berdasarkan sistem perfektual. Jadi merancang buku jurnal khusus itu secara perfektual. Secara perfektual itu yang pertama, jurnal penjualan, di mana bentuk jurnalnya itu seperti ini. Ada tanggal, akun pembantu atau kita mencatat bunyi transaksinya, nomor fakturnya berapa, referensinya berapa, dan dicatat pada debit, piutang usaha bertambah, dan kredit penjualan bertambah. Ketika kita menggunakan sistem perfektual, maka ada beban pokok penjualan. Jadi beban pokok penjualannya di sebelah kredit bertambah dan persediaannya bertambah di sebelah debit. Selanjutnya, jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ini di mana bentuk jurnalnya, yang pertama adalah ada tanggal, ada keterangan. Keterangan ini kita mencatat keterangan transaksinya untuk memudahkan dalam pencatatan. Yang kedua, akun yang dikredit. Artinya akun yang dikredit itu akun apa yang bertambah. Selanjutnya referensi. Selanjutnya debit. Apa yang di sebelah debit itu yang bertambah adalah kas dan potongan penjualan. Jadi ketika ada transaksinya, ada potongannya, maka dicatat dalam sebelah debit. Selanjutnya ada kredit, di mana di kredit itu ada 3 jurnal. Ketika menggunakan sistem perfektual, yang bertambah itu piutang usaha, penjualan, dan lain-lain. Lain-lain ini maksudnya ketika yang bertambah itu selain daripada penjualan. Oke. Dan ditambah juga dengan jurnal yang lainnya, karena ini adalah sistem perfektual, maka ditambah beban pokok penjualan di sebelah debit bertambah dan persediaan di sebelah kredit. Oke, selanjutnya ini merancang buku jurnal khusus secara periodik. Jadi bedanya tadi secara perfektual itu ada persediaannya, sedangkan ini secara sistem periodik atau dikenal dengan sistem fisik, mana tidak ada persediaan di dalamnya dan tidak ada beban ataupun harga pokok penjualan. Saya telah kemarin kita telah jelaskan mengenai unsur-unsur dalam jurnal penjualan tersebut, dalam perusahaan dagang, di mana semua akun-akun yang berkaitan dalam perusahaan dagang tersebut.
Jadi untuk sistem periodik tidak ada persediaan. Ini kita lihat. Yang pertama ada tanggal. Akun pembantu ini digunakan untuk mencatat transaksi, sama halnya dengan di sistem perfektual. Kita juga mencatat nomor faktur. Selanjutnya ada kolom referensi dan piutang, dan yang bertambah di sebelah debit dan penjualan di sebelah kredit, dan tidak ada tadi sama, tidak ada persediaan dan harga pokok kalau sistem periodik. Ketika itu yang membedakan sistem periodik dengan sistem perfektual. Sama halnya dengan jurnal penerimaan kas, itu tadi tidak ada juga beban kerugian ya. Jadi jurnal penerimaan kas sama halnya di depan, hanya membedakan itu, tidak ada persediaan dan akun-akun persediaan yang lainnya. Di mana akunnya adalah tanggal, keterangan, akun yang dikredit, referensi, yang di sebelah debit itu ada kas, kemudian ada potongan penjualan, kemudian di sebelah kredit itu piutang usaha, selanjutnya ada penjualan. Nah, lain itu tadi digunakan, kolom lain-lain itu digunakan untuk mencatat ketika transaksi itu bukan berupa piutang usaha ataupun penjualan. Selanjutnya kita merancang buku jurnal khusus secara perfektual. Ini untuk akun jurnal pembelian. Akun pembelian di sini yang pertama tadi tanggal. Akun pembantu, syarat pembelian. Ini syarat pembelian telah juga saya jelaskan pada pertemuan kemarin. Syarat-syarat pembelian itu seperti N/10, 3/N/30, 3/10. Artinya apa? Jangka waktu pembayaran piutang atau utang tersebut adalah 30 hari. Ketika 3/10 itu ketika dia membayar sebelum 10 hari, dia mendapatkan diskon sebanyak 3% dari jumlah utangnya. Ada potongan. Jadi di sini kita akan mencatat syarat-syarat tersebut di syarat pembelian. Saya rasa kita telah jelaskan kemarin. Saya rasa kita juga sudah memahami itu. Saya hanya merefresh kembali. Selanjutnya yang berpengaruh jurnalnya itu di sebelah kredit adalah persediaan, dan yang di sebelah kredit itu utang usaha. Selanjutnya ini untuk jurnal, ada juga ini untuk khusus jurnal contoh yang lainnya. Jurnal contoh yang lainnya bisa juga menggunakan seperti ini. Oke. Ada tanggal, akun pembantu, referensi, pembelian, lain. Ini ketika dia menggunakan sistem pencatatan jurnalnya yang fleksibel. Artinya fleksibel ini dia bisa memasukkan transaksi yang lainnya selain daripada pembelian itu sendiri, di mana dia menggunakan kolom lain-lain. Di situ bisa kita catat nama akunnya apa dan jumlahnya berapa. Kreditnya itu utang usaha. Jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas untuk sistem secara perfektual. Yang pertama itu tanggal, keterangan, ketika ada nomor ceknya bisa ditulis nomor ceknya berapa, karena ini pengeluaran kas harus ada bukti cek yang keluar. Selanjutnya ada referensi, dan kolom akun yang berpengaruh adalah di sebelah debit itu persediaan, ketika itu persediaan, utang usaha, dan lain-lain itu selain daripada persediaan dan utang usaha.
Selanjutnya yang berpengaruh pada sebelah kredit itu adalah otomatis kas, karena uang yang keluar. Selanjutnya merancang buku jurnal khusus secara periodik. Ini khusus untuk jurnal pembelian. Ini untuk jurnal pembelian. Jurnal pembeliannya ini akunnya berupa tanggal, ada akun pembantu. Di sini akun pembantu artinya untuk kita mencatat transaksinya seperti apa. Selanjutnya syarat pembelian. Syarat pembelian di sini artinya adalah syarat-syarat pembelian, sama halnya dengan tadi syarat-syarat penjualan. Ya, sama saja N/30, 3/10 sesuai dengan kesepakatan pada saat kita melakukan pembelian barang dagangan, karena ini adalah perusahaan dagang. Di mana akun selanjutnya ada kolom referensi untuk mencatat ketika kita melakukan pempostingan. Ya, saya sudah menjelaskan, sama halnya dengan jurnal jurnal perusahaan jasa, di mana kolom referensi itu untuk mencatat ketika kita melakukan pempostingan, artinya pemindah bukuan ke jurnal buku besar. Di mana akun yang berpengaruh, yang pertama adalah yang di sebelah debit itu persediaan, dan sebelah kredit itu utang usaha. Sampai selanjutnya itu ada jenis yang lainnya atau bentuk yang lainnya. Ini adalah bentuk yang fleksibel untuk dimana akun-akunnya adalah ada tanggal, akun pembantu, kemudian ada referensi, kemudian di sebelah debit itu ada pembelian. Ini mengapa saya katakan fleksibel, karena ada lain-lainnya ya, bisa mencatat akun-akun yang lain selain pembelian. Pembelian itu berupa barang dagang, tapi ketika dia membeli bukan barang dagang bisa dicatat pada akun ini, dimana dia mencatat nama akun, kemudian jumlahnya berapa, dan yang berpengaruh itu sebelah kredit adalah utang usaha. Oke, selanjutnya ini untuk khusus jurnal pengeluaran kasnya, hampir sama dengan yang sistem perfektual, hanya yang berpengaruh yang tadi ya, hanya dia kalau sistem perfektual ada persediaannya ya, itu saja kata kuncinya. Dimana sistem perfektual itu ada persediaan, sedangkan sistem periodik itu tidak dicatat persediaannya. Akun-akunnya dalam jurnal pengeluaran sistem periodik ada tanggal, kemudian ada kolom keterangan, kemudian ada kolom nomor cek, karena kita mengeluarkan uang biasanya itu kita menggunakan cek. Jadi untuk memudahkan melacak ceknya, untuk memudahkan nantinya dalam pemeriksaan audit accounting, maka itu harus dicatat berapa nomor ceknya, supaya bisa nanti lakukan penyesuaian atau penyinkronan nomor cek. Kemudian ada kolom referensi, kemudian di sebelah debit yang bertambah itu adalah pembelian, utang usaha dan lain-lain. Ini sistem pembukanya juga yang fleksibel karena menggunakan kolom lain-lain. Yang di sebelah kredit otomatis yang berkurang itu adalah kasnya ya, karena uang yang keluar.
Dan ketika ada potongan pembelian, ketika kita melakukan pembelian, maka dicatat di kolom potongan pembelian di sebelah kredit. Untuk membedakan secara spesifik lagi mengenai perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus, mengapa kita melakukan pencatatan jurnal khusus itu? Karena berdasarkan dengan keadaan dan kondisi perusahaan. Kondisi perusahaan yang semakin tahun ya, apabila perusahaan itu melakukan ekspansi perluasan, maka otomatis transaksinya itu sangat banyak, sehingga ketika kita mencatat di jurnal umum, maka biasanya pihak accountingnya itu akan kebingungan untuk melakukan pencatatan, karena di dalam jurnal di dalam perusahaan dagang itu kan transaksinya secara terus menerus dan banyak barang-barang yang dijual, sehingga inilah mengapa kita mencatatnya dalam jurnal khusus untuk memudahkan dalam pengelompokan dan nantinya untuk pada saat melakukan pelaporan keuangannya menjadi mudah ketika sudah dikelompokkan ke dalam 5 jurnal tersebut. Oke. Selanjutnya, materi ini mencatat transaksi pembelian ke dalam buku jurnal pembelian. Jadi contoh transaksinya ini, dibeli barang dagang 200 dari UD Joni Setiadi dengan syarat 2/10 M/30. Tanggal 4, dibeli barang dagang sebanyak 500 dari CV Prianto dengan syarat 1/20 M/30. Artinya dia akan mendapat diskon 1% apabila dia membayar sebelum dari 20 hari dan jangka waktu utangnya ini memberi barang dagangnya ini adalah 30 hari. Sama halnya yang di atas tadi tanggal 2, syaratnya 2/10, dia akan dapat potongan 2% ketika dia membayar sebelum 10 hari ketika ia melakukan pembelian, dan jangka waktu pembeliannya secara kredit yaitu 30 hari. Dan yang terakhir adalah dibeli barang dagang 300 dari Jaya Liveransi dengan syarat 2/10 N/30. Dia akan dapat 2% potongan apabila dia membayar sebelum hari ke-10 setelah ia melakukan transaksi. Jadi ini semua adalah contoh transaksi yang otomatis digolongkan sebagai pembelian secara kredit. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena salah satu ciri-ciri pembelian secara kredit itu ada syaratnya. Ada syarat pembelian tersebut. Jadi ketika ada transaksi, ada syaratnya, otomatis itu termasuk dalam pembelian ataupun penjualan kredit. Itu yang itu untuk memudahkan kita dalam pencatatannya. Jadi ini jawabannya. Nanti ini jawabannya. Pertama, tanggalnya kita tanggal 2015 Januari tanggal 4. Jadi akun pembantunya itu kita isi nama CV-nya di mana kita melakukan pembelian. Ya, pertama itu UD Joni, syaratnya kita tulis, kolom referensi belum diisi karena belum kita melakukan postingan ke buku besar pembantu. Yang bertambah itu tadi persediaan dan utang usaha. Saya ambil di sini contoh cara perfeksual karena ada akun persediaan. Oke.
dan yang bertambah di sebelah kredit itu utang usaha. Begitu pula dengan transaksi yang lainnya. Transaksi yang lainnya itu tanggal 4 CV Prianto 1/20 N/30 itu syarat pembeliannya. Yang kita catat di situ aku yang berpengaruh persediaan dan utang usaha 500. Selanjutnya tanggal 15 Jaya Live Ransir 2/10 syaratnya N/30. Yang berpengaruh pada akunnya adalah persediaan dan utang usaha bertambah Rp300.000. 300 rupiah. Selanjutnya saya mengambil contoh transaksi pembelian ke dalam jurnal pengeluaran kas. Ini transaksi pengeluaran kas. Saya kasih contoh. Yang pertama, dikeluarkan kas. Otomatis ketika ada kata dikeluarkan, otomatis itu transaksinya akan masuk dalam jurnal pengeluaran kas. 600 untuk membeli barang dagangan. Selanjutnya yang kedua dikeluarkan. Ini juga dikeluarkan. Kas berarti kas berkurang. Jadi otomatis kita masukkan dalam jurnal pengeluaran kas. Sebanyak Rp300 untuk membayar utang kepada Fahudi dan CO tanpa potongan tunai. Jadi ini pembayaran utangnya, dia tidak ada potongannya. Selanjutnya yang kelima dikeluarkan kas 686 kepada CV Hadi dan CO untuk membayar utang kepadanya setelah dikurangi potongan tunai. Jadi ada potongannya ini sebanyak Rp14. Mengenai kita lihat jawabannya. Ini kita. Oke, ini kita menggunakan sistem pencatatan secara periodik atau pencatatan secara fisik karena tidak ada persediaannya. Oke, tanggal diisi sesuai dengan tanggal, keterangan pembelian. Yang kedua, pembeliannya ini tadi tidak ada nama CV-nya, hanya dia membeli. Nomor ceknya 801, pembeliannya kita tambah 600 dan tidak ada potongan, tidak ada sama sekali potongan, otomatis dia yang berkurang di situ hanya kas. Selanjutnya tanggal 3 Fahudi dan CO, nomor ceknya 802. Fahudi ini adalah utang, otomatis utang usahanya berkurang ketika dia di sebelah debit sebanyak 300 dan kasnya juga berkurang 300. Dan yang tanggal 5 sama halnya juga ini CV Hudi, dia membayar utang, perusahaan ini membayar utang. CV Hudi dan CO, nomor ceknya 803. Debit yang berkurang itu 700, utang usahanya berkurang dan kasnya berkurang. Ini tadi ada bunyi transaksinya, ada potongan berupa 14. Jadi kita kurangi tadi 700 dikurang 14 itu sebagai kas 686 dan 14 potongan pembelian. Ini contoh khusus penjualan. Bisa kita lihat pada tanggal 5 Februari dijual barang dagang secara kredit. Jadi kalau memang itu telah dijelaskan seperti otomatis ini adalah penjualan kredit. Tanggal sebanyak 15.000 kepada toko Serba Makmur. Nomor fakturnya 201. Tanggal 7 dijual barang dagang secara kredit sebesar 8.000 kepada CV Ishaku Ngene. Nomor fakturnya 202. Nomor tanggal 10 dijual barang dagangan secara kredit sebesar Rp10.000 kepada perusahaan Willy. Langsung saja kita lihat jawabannya untuk
memudahkan. Contohnya ini jawabannya. Saya menggunakan di sini pencatatan secara fisik karena cara itu yang supaya lebih memudahkan memahami ya. Yang pertama tanggal 5 akun pembantunya kita isi nama tokonya, siapa yang membeli siapa yang membeli karena ini jurnal penjualan kita. Manufakturnya 201, yang berpengaruh itu piutang usaha dan penjualan. Karena ini mengapa berpengaruh piutang usaha? Karena dia melakukan pembelian kepada kita secara kredit, maka kita akui itu sebagai piutang usaha. Dan berpengaruh itu penjualan sebanyak Rp15.000. Sama halnya dengan tanggal 7 kita catat CV Ishaku ngene, manufakturnya 201, yang berpengaruh itu piutang usaha dan penjualan sebanyak Rp8.000. Tanggal 10 perusahaan Willy, manufakturnya 203, dan kalau referensinya belum kita isi, yang berpengaruh itu piutang usaha dan penjualan sebanyak Rp10.000. Piutang usaha pada penjualan Rp10.000. Ini saya ambil juga contoh pencatatan transaksi ke dalam jurnal penerimaan kas. Contoh transaksinya ini khusus penerimaan. Jadi penerimaan dalam perusahaan dagang itu berupa, intinya adalah berupa penjualan. Bisa juga berupa pendapatan selain daripada penjualan. Biasanya dalam itu, tapi saya mengambil contoh di sini penjualan. Dijual barang dagang secara tunai, otomatis ketika secara tunai uangnya akan masuk secara langsung, otomatis kas bertambah secara langsung. Mengapa kita mencatatnya dalam jurnal penerimaan kas banyak 1.000. Yang kedua diterima kas, ini kas dari perusahaan Willy karena perusahaan Willy ini ada utang kepada kita sebanyak 980 yang dimanfaatkan potongan tunai. Dia kasih potongan tunai kepada kita. Kita kasih potongannya, kita kasih potongan kepada perusahaan Willy karena pembeliannya itu tanggal 5 Januari. Sedangkan dia membayar pada tanggal 7 Januari ketika. Tadi ada syaratnya, jadi kita kasih potongan sebanyak Rp20. Tanggal 8 diterima kas 2.000 dari penjualan tunai. Kita lihat jurnalnya, bentuk jurnalnya, mengisi jurnalnya seperti apa. Ini tanggal 2015 Januari, tanggal 4 penjualan tunai itu yang bertambah adalah kas, tidak ada potongan penjualan, dan yang bertambah itu juga penjualan. Selanjutnya pelunasan piutang. Perusahaan kita tulis nama akunnya karena ada perusahaan Willy-nya tadi. Jadi yang dia bayar itu 980 masuk kas, potongan penjualannya itu 20.000 ya, sudah cocok, dan silver kreditnya itu yang berkurang, otomatis piutang usaha dari perusahaan kita berupa piutang dari perusahaan Willy. Tanggal 8 penjualan tunai. Penjualan tunainya di sini yang bertambah adalah kas dan penjualan. Saya kira itu. Selanjutnya, oke. Saya kira cukup sekian dari presentasi materi saya. Selanjutnya saya ingin membagi kelompok peserta. Satu kelompok ini berkelompok secara berpasangan. Tempat duduknya saja ya. Teman tempat duduknya bisa juga teman tempat duduknya saja. 2 orang satu kelompok. Oke, silakan yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4.
ada 10 kelompok. Jadi saya setiap kelompok saya tugaskan untuk menceritakan ulang materi yang telah saya jelaskan tadi yang slide yang saya jelaskan. Selanjutnya setiap kelompok membuat catatan-catatan kecil tentang hal-hal yang telah saya jelaskan tadi. Jadi kalian teman sebangkunya melakukan saling kerjasama untuk membuat ringkasan kembali mengenai materi slide PowerPoint yang telah saya jelaskan tadi. Oke, Anda bergantian, bisa terserah adik-adik mau bergantian, mau saling bergantian. Oh tadi saya mencatat ini, saya telah mencatat ini, saya mencatat ini. Silakan kerjasama buat catatan itu. Kemudian nantinya setiap kelompok saya akan panggil ke depan untuk membacakan hasil dari ringkasan materi tersebut, materi yang ia telah lakukan kerjasama dengan teman sebangkunya. Oke, silakan buat ringkasan itu. Saya mau 1 lembar saja buat ringkasan materi yang telah saya berikan tadi. Oke, saya tadi lupa, adik-adik sekalian, saya kasih waktu 15 menit untuk membuat ringkasan tersebut, dan ringkasan tersebut silakan dipelajari karena nantinya akan dipresentasikan di depan kelas. Oke, waktunya telah selesai. Saya akan memanggil, silakan pada kelompok 1, 2. Saya mau kelompok 3 silakan ke depan untuk mempresentasikan materi dan yang telah dia buat. Oke, silakan. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok 3. Kemudian saya ke kelompok 5. Silakan. Itulah tadi dari kelompok 5. Oke, karena waktu, silakan ringkasan materinya dari kelompok yang lainnya dikumpulkan ke depan. Nanti saya nilai, nanti saya ambil nilainya, ringkasan tersebut sebagai nilai kelompok dari teman-teman yang telah dibuat tersebut. Apa ada dari adik-adik yang bisa menyimpulkan dari pelajaran yang didapatkan dengan teknik model pembelajaran ini? Model pembelajaran sebelumnya itu saya informasikan, saya menggunakan model EEK, eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Jadi tahapan terakhirnya itu tadi yang mempresentasikan itu adalah tahapan konfirmasi. Oke, ya silakan. Oke, silakan. Ya, itulah tadi penyampaian dari teman kita, pembelajaran yang dia dapatkan dari kerja kelompok dari teman sebangkunya tersebut. Baiklah, kita ada pada sisi penghujung materi kita kali ini. Saya ingin memberikan kesempatan kepada adik-adik yang bisa menyimpulkan di materi yang telah kita bahas secara bersama tadi. Silakan, saya persilakan di tempat duduknya. Saya mau ada 3 orang yang berpendapat dan memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran kita hari ini tentang jurnal khusus. Silakan yang di sebelah sana. Ya, saya mau yang di sebelah kanan, tengah, dan kiri. Ya,
silakan adik kita yang di sebelah kanan, adik Taufik Hidayat, silakan. Oke, itulah tadi penjelasan kesimpulan yang bisa disampaikan, cukup kompleks dan kesimpulannya yang mewakili semua dari 7 pembelajaran. Selanjutnya saya persilakan di sebelah kiri dulu. Terakhir saya mau di sebelah kanan. Oke, silakan adik kita Hartina, silakan. Oke, itulah tadi penjelasan dari adik kita Hartina yang menjelaskan tentang jurnal khusus, sangat kompleks juga dan mewakili pengertian tentang jurnal khusus, pengelompokan jurnal khusus dan pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus. Selanjutnya yang terakhir itu saya mau persilahkan kepada adik kita Muhammad Akbar Nasiruddin. Silakan. Oke, dia telah angkat tangan tadi. Oke, itulah tadi kesimpulan yang diberikan juga adik kita Muhammad Akbar Nasiruddin. Juga kesimpulan yang luar biasa, hampir terwakili dari materi yang telah saya jelaskan tadi. Dari awal dijelaskan lebih kompleks tadi, dia menjelaskan pencatatan secara perfektual dan secara periodik. Selanjutnya saya akan menambahkan sedikit mengenai materi ini. Saya berikan kesimpulan singkat bahwa jurnal khusus itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang sejenis dan secara rutin. Di mana pencatatan ini, mengapa kita melakukan pencatatan di jurnal khusus, yang sebagaimana saya jelaskan di awal-awal tadi, bahwa seiring berkembangnya suatu perusahaan, khususnya perusahaan dagang itu kan banyak transaksinya berupa berupa penjualan, pembelian barang dagangan, baik itu penjualan secara tunai, kredit, maka itu dibutuhkan sebuah jurnal pengelompokan secara khusus, di mana jurnal-jurnalnya itu ada 5 untuk memudahkan pencatatan nantinya atau pemindah bukuan, di mana dikenal dalam istilah akuntansi itu posting ke buku besar. Nantinya dimudahkan dalam proses pengklasifikasian dari transaksi-transaksi yang begitu banyak, hingga dibutuhkanlah jurnal khusus ini. Selanjutnya pengelompokannya dari jurnal khususnya itu ada 5 tadi. Pertama, jurnal penerimaan, di mana jurnal penerimaan itu intinya adalah semua mencatat transaksi-transaksi yang berpengaruh menambah kas atau menambah uang secara tunai. Itu intinya. Baik itu penjualan tunai, baik itu pelunasan piutang, penerimaan pendapatan bunga, semua dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas itu adalah jurnal yang mencatat transaksi yang berpengaruh terhadap berkurangnya kas atau kas berkurang. Jadi di mana contohnya itu adalah seperti dia pembelian tunai, baik itu perlengkapan, pembelian barang dagangan dan lain-lain. Jadi pokoknya apa-apa saja yang pembayaran biaya gaji, apa-apa saja yang mengakibatkan kas berkurang, maka dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini adalah jurnal yang mencatat semua transaksi berupa transaksi pembelian kredit.
tadi salah satu contohnya, salah satu ciri pembelian kredit itu adalah ada syarat pembelian. Kemarin saya sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan pembelian kredit. Mohon dibuka kembali materi itu untuk memudahkan kita membedakan transaksi-transaksi tersebut. Selanjutnya yang keempat itu adalah jurnal penjualan. Sama halnya dengan pembelian, yang membedakan adalah yang mencatat di jurnal penjualan ini adalah jurnal penjualan secara kredit. Sama contohnya, sama contoh spesifiknya adalah di mana yang ciri utama dari penjualan kredit itu adalah ada syarat dari penjualan tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah jurnal memorial atau jurnal umum, di mana jurnal ini dibutuhkan ketika ada transaksi yang tidak bisa dimasukkan atau tidak bisa dicatat dalam keempat jurnal tersebut, maka transaksi itu dicatat dalam jurnal memorial. Contohnya retur itu artinya pengembalian kembali barang dagangan karena ada peristiwa rusak ataupun barang dagangnya itu cacat, maka itu dicatat dalam jurnal memorial. Ini kemarin saya telah jelaskan pertemuan kemarin mengenai karakteristik perusahaan dagangan. Saya telah menjelaskan syarat-syaratnya. Silahkan dibuka kembali untuk memudahkan. Oke, saya kira cukup sekian kesimpulan dari saya. Saya ingin sebelum menutup, saya ingin menyampaikan kepada adik-adik, silahkan pada pertemuan berikutnya untuk mempelajari dan mencari materi, membuat ringkasan. Saya mau tak buat ringkasan, baik itu dari media kita, sumber bahan bacaan yang telah saya berikan, sumber bacaannya, di mana sumber bacaannya itu tadi saya jelaskan Beren tentang sesuatu pengantar dan Sumarso pengantar akuntansi. Jadi silakan catat, buat ringkasan di dalamnya, dan saya juga mengenai tentang materi posting ke buku besar. Jadi silakan cari materi, bisa juga ambil materi dari internet, silakan. Pokoknya nanti sebelum masuk saya ingin memeriksa masalah ringkasan itu. Oke. Sebelum saya menutup, saya ingin kasih LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik, mengenai pembelajaran kita hari ini. Saya telah menyiapkan LKPD. Silakan dikerja di rumah. LKPD-nya ini telah saya susun berupa ada 5 pertanyaan, silakan dijawab. 3 pertanyaan, silakan dijawab. Oke, nanti saya bagikan. Sini dalam LKPD ini saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan jurnal khusus? Yang kedua, jelaskan pengelompokan dan jenis-jenis jurnal khusus. Dan yang ketiga itu jelaskan pencatatan transaksi keuangan dalam jurnal khusus. Jadi saya nanti kasihkan ini LKPD-nya, silakan dikerja. Nanti dikerja bersamaan pada pertemuan minggu depan, bersamaan dengan ringkasannya dikumpul. Oke, ini ada tugas pekerjaan rumah, saya kasihkan itu. Oke, saya kira cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat kita aplikasikan, dapat kita pelajari kembali, aplikasikan materi sehari-hari, pelajari kembali materi ini, memperdalam materi ini dengan media-media yang lainnya. Saya kira cukup sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.